Halo kawan-kawan, selamat siang. Mohon maaf sekali ya, hari ini agak siangan untuk pembahasan FR. Nah, hari ini kita akan bahas ya, teman-teman, untuk FR tanggal 19 September 2020. Nah, soal-soal pada tanggal 19 September kemarin itu sebenarnya soal-soalnya juga sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Banyak yang sudah kita bahas, tapi tidak apa-apa, kita ambil beberapa untuk kita bahas lebih detail lagi. Oke, kita bahas ya. Oke, nomor pertama ini tentang bilangan basis. Ini lagi-lagi basis itu selalu menghiasi tiap harinya. Bahkan setiap harinya itu ada basisnya angkanya saja yang berubah. Jadi teman-teman usahakan untuk kalian itu mengerti benar-benar mengerti tentang basis. Bagaimana menyelesaikan basis dengan cepat itu juga penting. Ya, angkanya mungkin akan berbeda-beda. Jadi jangan hanya tergantung pada FR. Kadang FR itu pas temu soal yang mirip maka tinggal centang ya. Tapi kalau seperti ini kan berarti kalian harus menghitung. Oke, kita hitung. Jadi kalau basis 3 ke basis 5 kita harus mengubahnya ke basis 10 dulu. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat dari paling belakang. Paling belakang 11204 itu kan 4. Ya, satuannya 4. Ini kalikan 1 dulu. Jadi 4 kali 1 4. Kemudian depannya ada 0. Nah, kalikan karena basis 3 itu perkaliannya 1 3 9 27 dan seterusnya gitu ya. Kemudian 2 kali 9 setelah 3. Jadi 1 3 9 setelah itu 27. Nah, ini urutan bilangannya seperti itu, teman-teman. Oke ya. Jadi 1 kali 243 sama dengan 243 kan gitu ya. Jadi urutannya begitu. Kita setelah itu ditotal, dijumlah. Nilainya ternyata ada 373, teman-teman. Nah, ini termasuk basis 10. Lalu kita akan ubah ke basis 5. Bagaimana caranya? Begini caranya. Jadi 373 itu kita bagi 5. Hasilnya berapa? Hasilnya ternyata 74, masih bersisa 3. 74 kita bagi 5 lagi. Hasilnya 14, bersisa 4. Bagi 5 lagi. Hasilnya 2, bersisa 4. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi jawabannya kita bacanya dari bawah. 2, 4, 4, 3. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa ya? Oke, berikutnya. Ini sebuah tabung dimasukkan ke dalam sebuah kotak kubus yang rusuknya berukuran 20 cm. Sehingga dinding kubus dan dinding tabung saling bersinggungan. Volume daerah kubus di luar tabung adalah ini. Ini pilihan gandanya ini. Nah, ini tabung dalam kubus, sisi-sisinya saling menyinggung. Maka jari-jari tabung itu akan menjadi setengahnya dari rusuk kubus. Nah, kita hitung dulu volume kubus kan rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Jadi 20 kali 20 kali 20 nilainya 8000. Sementara volume tabung itu pi R kuadrat T. Nah, kita hitung karena ini rusuknya kubus itu 20, maka jari-jari tabungnya kan separuhnya. Kan gitu ya, karena bersinggungan, maka jari-jari. Jadi kalau bersinggungan itu sisinya sama dengan diameternya. Berarti jari-jarinya setengahnya dari rusuknya. Jadi nilainya 10 ya. Jadi 3,14 kali 10 kali 10 kali tingginya 20. Nah, hitungannya berarti 6280. Nah, volume kubus di luar tabung itu kan berarti volume kubus dikurangi volume tabung. Jadi 6280 dikurangi 8000 dikurangi 6280. Hasilnya adalah 1720. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor berikutnya. Ini penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum. Ini pilihan gandanya. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum meliputi berbagai aspek. Nah, ini kata-katanya adalah berbagai aspek, teman-teman. Jadi ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maka dari itu jawabannya adalah menyeluruh. Nah, kemudian soal berikutnya. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? Ini anggap saja bagaimana capaian dari 1 KD misalkan begitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, kita cek satu persatu. A, menggunakan angka-angka dan peringkat sementara. Nah, ini tidak
tidak tahu apakah lolos KKM atau tidak. Sudah memenuhi, sudah tuntas KKM apa tidak kalau hanya angka dan peringkat sementara. Dan ini biasanya kalau angka dan peringkat sementara ini pada PTS pun harus disertai dengan deskripsi ya. Kemudian berikutnya menggunakan angka tanpa disertai peringkat. Ini apalagi ya? Ini juga tidak tahu lolos KKM atau tidaknya. Yang C, bentuk kategori ini kurang bermakna ini ya. Baik tidak baik ini kurang bermakna. Nah, dalam bentuk angka KKM yang dapat dicapai mata pelajaran dan kelulusannya ini biasanya untuk penilaian akhir semester. Ini kan sama dengan rapot ya. Yang betul adalah E, ya, dari bentuk deskripsi apakah KKM-nya sudah dicapai apa belum. Jadi dengan begitu nanti anak-anak akan tahu, oh nilai saya belum sesuai KKM, nilai saya sudah KKM, KD ini sudah sesuai KKM, sudah di atas KKM. Nah itu lebih efektif dan bermakna untuk siswa. Lanjut. Nah, ada pertanyaan lagi, bilangan yang habis dibagi 3, 7, 11, pilihan gandanya itu ya. 1617, 1716, 1167, 1761. Ini mana yang bilangan yang bisa dihabis 3, 7, 11. Nah, kita harus mengecek satu persatu ya. Bilangan yang habis dibagi 3 itu kalau hasil dari penjumlahan angka-angka penyusunnya itu juga bisa dibagi 3. Contohnya begini. 1617 itu kalau dijumlahkan 1 tambah 6 tambah 1 tambah 7 nilainya adalah 15. Kalau 15 bisa dibagi 3? Bisa. Kemudian 1716 itu kalau dijumlah juga 15, ini juga 15, ini juga 15. Jadi semuanya ini 15 berarti bisa dibagi 3 semua. Berarti bilangan dari A sampai D itu semuanya bisa dibagi 3. Kemudian kita uji dengan bilangan 11. Bilangan 11 itu jika selang-seling tandanya seperti bilangan habis dibagi 3 tapi tandanya berselang-seling itu juga hasilnya bisa dibagi 11. Contohnya ini. Jadi kalau 1617 berarti 1 dikurangi 6 ditambah 1 dikurangi 7. Begitu terus ya. Jadi kalau di total nilainya negatif 11. Apakah bisa dibagi 11? Bisa. Maka yang opsi A masuk. Yang ini opsi B juga masuk, nilainya juga min 11. Oke. Opsi C negatif 1 berarti tidak masuk. Opsi D ini juga negatif 1 tidak masuk. Berarti C dan D itu bukan merupakan jawabannya. Oke ya. Sekarang kita bagi 7. Nah, bagi 7 itu jika seperti ini. Jadi 1617 itu 161 dikurangi 2 kali 7. Nah, 161 dikurangi 2 kali 7 jawabannya 147 kan gitu. 161 dikurangi 2 kali 7 14. Jadi 161 dikurangi 14 nilainya 147. Nah, 147 kita diubah lagi jadi 14 kan 147 kan satuannya 7. Jadi 14 dikurangi 2 kali 7. Nah, 2 kali 7 kan 0. 2 kali 7 kan 14, jadi 14 dikurangi 14 nilainya 0. 0 bisa dibagi 7, bisa, hasilnya 0. Maka opsi A masuk. Opsi B ternyata hasilnya dengan perhitungan serupa nilainya negatif 3. Ya, 171 dikurangi 2 kali 6, 159. 159 itu berarti 15 dikurangi 2 kali 9, 18. Jadi 15 dikurangi 18 nilainya negatif 3. Apakah negatif 3 bisa dibagi 7? Tidak, maka opsi yang B itu tidak, opsi A masuk. Oke ya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1617. Dihafalkan ya, 1617. Lanjut, ada pertanyaan, salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik. Jadi tes butir uraian yang baik itu jawabannya yang benar adalah A. Itu menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Kenapa? Karena tujuan dari tes uraian itu yang benar itu adalah untuk mengukur tingkat berpikir tinggi. Tingkat berpikir tinggi. Kalau yang B itu masih rendah ya. Kalau C itu bukan, yang D juga bukan. Jadi jawaban yang A. Kemudian ada soal lagi. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian kecuali. Jadi tes uraian itu apa saja yang perlu diperhatikan? A. Penentuan alokasi waktu. B. Penentuan pokok bahasan. C. Penentuan indikator tujuan. D. Pendistribusian butir soalnya. Jawabannya adalah C.
Jadi penentuan indikator atau tujuan. Nah, karena apa? Karena penentuan indikator dan tujuan itu sudah dibuat pada saat pembuatan RPP, sudah dikembangkan pada saat pembuatan RPP. Jadi ketika pengembangan kisi-kisi tes urean maka tidak dimasukkan. Jawabannya C. Next, soal berikutnya. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Jadi dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut pada jenis tes apa? A. Seleksi, B. Penempatan, C. Pretest posttest, D. Bakat. Nah, kita kaji untuk deskripsi soalnya itu. Coba perhatikan. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai tingkat IQ-nya. Berarti dikelompokkan. Bahasa pengkelompokan tersebut namanya adalah penempatan. Jadi menempatkan itu artinya mengelompokkan siswa sesuai dengan tingkat kemampuan. Tingkat IQ-nya bisa, oke ya. Jadi kalau seleksi itu memilih, kalau penempatan itu mengelompokkan. Pretest, posttest itu tes awal dan tes akhir. Kalau tes bakat ya lain lagi ya. Jadi ini jawabannya adalah tes penempatan. Nomor 10, perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut. A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Jumlah cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dengan kalimat yang sangat pendek. Nah, teman-teman, pada era sekarang ini kita sudah mulai harus mengembangkan soal-soal yang harus berpikirnya agak tinggi ya, tingkat tinggi ya, dari medium sampai tinggi. Nah, kalau pertanyaannya sebutkan itu berarti masih rendah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Jadi soal seperti ini sebutkan itu masih rendah sekali. Nah, kalau jelaskan sudah naik sedikit masuk ke pemahaman, oke. Berikutnya, ini ada FR lagi. Ini dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dan pengertian penilaian portofolio adalah. Jadi pengertian portofolio itu apa? A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa. Nah, ya silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah portofolio itu kumpulan, teman-teman. Jadi kumpulan hasil karya siswa. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut berikutnya. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah, nah ini kata-katanya yang perlu digarisbawahi adalah beragam. Jadi jawabannya beragam. Beragam itu identik dengan pertanyaan terbuka ya, pertanyaan atau uraian terbuka. Jadi untuk menghindari tersebut maka tesnya uraian yang paling cocok adalah terbatas ya, yang dibatasi atau tes tertutup, uraian tertutup itu jawabannya berarti, atau terbatas itu namanya ya. Tes uraian tertutup itu sama dengan tes uraian terbatas. Berikutnya, dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pembelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Nah, ini karena 3 dari 8 soal itu bisa dijawab semua, maka materi tersebut bisa kita skip atau kita hilangkan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nah, waktu yang tersisa untuk apa? Untuk memperdalam materi lain. Jadi 3 itu kan anak-anak sudah tahu. Dari hasil pretest itu 3 sudah betul semua. Belum diajarkan sudah betul, artinya anak sudah paham, memiliki kemampuan yang
sudah memiliki kompetensi itu, maka kita tidak perlu mengajarkannya lagi. Nah, kita gunakan untuk waktu untuk mengajar itu atau digunakan untuk memperdalam materi yang lain. Oke, teman-teman, ini ada keluhan dari peserta SKB tentang menyederhanakan bilangan. Misalkan contohnya 3264 dan 4160. Nah, ini penyederhanaan yang benar adalah bagaimana? Ini saya kasih teman-teman, saya kasih triknya supaya berpikirnya agak tidak terlalu pusing ya teman-teman. Ya, kita lihat satuannya saja, oke. Jadi contohnya 3264 per 4160. 3264 itu kan satuannya 4. 4160 satuannya 0. Nah, kita uji dengan pilihan gandanya. Nah, ini salah satu trik ya. Kita uji pilihan gandanya. Pilihan gandanya adalah 51 per 65. Jadi yang atas 1, satuannya yang bawah 5. Nah, kita uji. Kemudian kita silangkan teman-teman. Jadi 4 kali 5 itu kan 20. Iya kan? Berarti 20 kan satuannya 0. Nah, 0 kali 1 kan 0. Satuannya juga 0. Nah, 0 sama dengan 0. Ini kemungkinan jawaban yang tepat itu ya itu. Nah, itu. Kita akan uji yang B. Yang B apakah sama? Yang 40 itu yang soalnya. Ya, yang disederhanakan 51 per 57 berarti 1 per 7. 4 kali 7 28. Satuannya 8. 0 kali 1 adalah 0. Satuannya adalah 0. Maka ini kan tidak sama. Nah, jadi jawaban kan mudah sekali. Jadi menghitung seperti ini mudah sekali ya. Jadi tidak perlu berpikir untuk membuat faktorisasi dan lain-lain. Itu dengan catatan jika pilihan gandanya itu ternyata satuannya berbeda-beda. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang sudah tes itu pilihan gandanya satuannya berbeda-beda. Maka kalian bisa menggunakan teknik ini sehingga nanti kalian bisa menjawabnya dengan cepat tanpa bingung gitu ya teman-teman. Oke ya, gitu ya. Oke teman-teman, ini ada FR dari rekan kita. Dia bertanya, Bang, ini kalau begini cara jawabnya bagaimana? Itu yang tanya adalah teman yang lain yang diberikan FR ini. Oke, kita akan bahas. Jadi Budi berangkat dari kota A dengan kecepatan 50 km per jam. Sedangkan Hasan dari kota B, kecepatannya adalah 40 km per jam. Berangkatnya si B itu jam 7. Jarak kota A ke kota B 118. Jika ingin bertemu Hasan di 56 km dari kota A, pukul berapa Budi harus berangkat? Oke. Maka ini caranya sangat mudah teman-teman. Kita pisahkan saja dulu jaraknya. Jadi misalkan bertemunya di titik C. Bertemunya di kota C ya. Maka A ke C. Ini kan A ke C. Ini kan nilainya 56. Iya dah. Nah, sedangkan B ke C berapa? B ke C berarti kalau jaraknya AB itu 118, maka B ke C kan 118 dikurangi 56. Nilainya 62. Oke, setelah itu kita cari waktu masing-masing. Jadi, waktu Budi itu kan rumusnya jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya dari Budi ke pertemuan berapa? Ya AC itu 56. Kecepatannya berapa Budi? 50 jam. Oke. Sekarang waktu untuk Hasan kan jaraknya dari B ke C dibagi kecepatannya Hasan. B ke C itu 62, kecepatannya 40. Jadi selisih waktunya berapa? Ya, yang banyak dikurangi yang sedikit. Yang banyak 62 per 40, yang sedikit 56 per 50. Hasilnya berapa? Nah, ini kalian bisa menggunakan menyamakan penyebut juga bisa. Kalau saya sukanya silang saja. Jadi 62 kali 50 dikurangi 40 kali 56 per 40 kali 50. Jadi pengurangan pecahan itu bisa dengan menggunakan metode silang ya teman-teman. Oke, jadi 62 kali 50 itu 3100, 40 kali 56 itu 2240, 40 kali 50 2000. Jadi kalau dihitung ternyata 860 per 2000. Kalau disederhanakan jadi 43 per 100 jam. Kalau dijadikan menit kalikan 60 jadi jawabannya 25,8 menit. Nah, karena kecepatannya si Hasan itu lebih sedikit, maka inilah yang menjadi panduannya. Jadi Hasan itu berangkat lebih dulu. Yang berangkat lebih dulu biasanya itu kecepatannya yang lebih sedikit. Karena berangkatnya Hasan itu jam 7, dia berangkat lebih dahulu, selisihnya 25,8, ya tinggal
jam 7 ditambah 25,8 menit. Jadi jawabannya 0725 menit. Komanya tidak usah ditulis gitu ya. Begitu caranya menghitung. Jadi yang memiliki kecepatan lebih rendah itu biasanya itu yang berangkat duluan. Oke teman-teman, ini ada soal lagi diskon double ya, diskon double. Harga sebuah barang itu 240.000, didiskon 30%, kemudian didiskon lagi 10%. Nah, harga barang tersebut sekarang nilainya berapa? Kalau sudah didiskon 2 kali yaitu 30% dan 10%. Bagaimana cara mengerjakannya? Ini pilihan gandanya tidak ada ya, FR-nya hanya begini saja, maka kita ya selesaikan apa adanya saja. Nanti tinggal dihafalkan jawabannya gitu ya. Nah, diskon pertama kita hitung dulu 30% ya. 30% didiskon, jadi hasilnya 30% itu harga setelah diskonnya kan berarti 70 berarti ya. Kalau dipotong jadi diskon itu artinya dipotong. Kalau poolnya kan 100%. Nah, itu kalau dipotong 30% berarti tinggal 70%. Nah, 70 per 100 kali 240.000 hasilnya 168.000. Oke, paham ya? Jadi dipotong 30% tinggal 70%. Oke, sekarang dipotong hasil akhirnya tadi dipotong 10%. Jadi setelah diskon 2 berarti kalau 100 dikurangi 10 kan jadi 90. Jadi 90 per 100 kali harganya setelah dipotong satu tadi, setelah potongan 1, jadi kali 168.000, hasilnya adalah 151.200. Jadi harga tadi yang mula-mulanya 240.000 didiskon 30%, kemudian didiskon lagi 10%, hasilnya adalah 151.200. Next, soalnya tentang negasi ini teman-teman. Ini ada yang kasih FR yaitu disuruh menentukan negasi dari beberapa orang suka bla 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 bla. Ini saya lupa, ini saat ambil aslinya gitu ya. Maka kita kasih contoh begini saja teman-teman. Anggap saja begini, beberapa orang suka makan roti panggang. Nah misalkan begitu. Nah ini yang perlu kalian ketahui, negasi itu artinya ingkaran atau kebalikannya. Oke. Jadi kalau pertama yang kamu perlu perhatikan ini, dan ini namanya beberapa. Ingkaran dari beberapa apa? Jadi kalau ingkaran dari beberapa atau kebalikan dari beberapa itu adalah semua. Nah, orang. Nah, suka ini suka, perhatikan ini suka. Suka itu berarti tidak suka. Nah, tidak suka makan roti panggang. Jadi ingkaran dari beberapa orang suka makan roti panggang itu menjadi semua orang tidak suka makan roti panggang. Gitu ya. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Nah, di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya di apa? Nah, coba perhatikan teman-teman, kita analisis satu persatu. Jadi, tes formatif itu ambil saja kalau menganalisis, ambil saja contoh pelaksanaannya. Jadi tes formatif itu penilaian ulangan harian atau penilaian harian atau ulangan harian gitu ya, anggap saja gitu. Kalau tes sumatif itu contohnya akhir semester, oke. Nah, kita ambil yang A dulu, cakupan materi dan bentuk soal. Cakupan materi pada formatif lebih sedikit, pada sumatif lebih banyak. Oke, betul. Bentuk soal kan ulangan harian juga bisa dengan menggunakan pilihan ganda. Penilaian akhir semester juga. Jadi bentuk soal tidak termasuk teman-teman. Ini juga tidak termasuk, berarti ini juga tidak termasuk yang bentuk soal yang ini. Ini juga tidak termasuk ya. Jadi jawaban yang benar adalah cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Jadi kalau tes formatif itu setelah KD selesai atau setiap hari atau setiap pertemuan. Nah, kalau tes sumatif itu pada akhir semester atau akhir tahun gitu ya. Atau akhir jenjang kan juga bisa, UN misalkan itu termasuk sumatif. Oke, jawabannya C. Kemudian ada soal, seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Nah, menurut siswa tersebut seharusnya dapatnya skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Nah, prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah apa? Jadi ini kata kuncinya itu.
Jadi jawaban yang tepat itu nanti. Kalau terbuka itu kuncinya itu ini hampir sama dengan soal seperti ini. Tapi pemberian informasinya tentang teknik, prosedur, pembobotan dan lain-lain itu harusnya sebelum pensekoran, sebelum ulangan ya. Jadi kalau prinsipnya itu pemberian informasinya sebelum ulangan, itu maka masuknya terbuka. Kalau sudah ulangan, kok bisa menjelaskan ini itu, berarti masuknya di akuntabel. Nah, prosedur, kriteria sampai pengambilan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan, gitu ya. Kalau objektif sesuai dengan subjektivitas, tidak melanggar subjektivitas. Kalau objektif itu berarti tidak mengandung unsur subjektivitas, itu mudahnya. Kalau menyeluruh itu berarti aspek kompetensinya yang diuji lebih dari satu, misalkan sikap, pengetahuan, keterampilan, itu ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Next, soal berikutnya. Ini seorang guru mengajar 2 kelas. Di kelas pertama 8 peserta didik gagal mencapai KKM. Di kelas yang lainnya atau kelas kedua ada 12 yang gagal KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa. 8 orang siswa, yang 12 kemana? Nah, tidak usah, tidak cocok ya. B. Melakukan remedi kepada 12 orang siswa. Ini juga yang 8 kemana? Nah, yang A tadi pengayaan lebih tidak masuk akal lagi ya. Yang C melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Nah, ini masuk akal, ini masuk ya. Yang D melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Nah, tidak mungkin ini masuk pengayaan, kan itu gagal, yang mencapai gagal. Yang E mengulang seluruh materi. Nah, ini padahal yang gagal hanya 8 dan 12, yang lain masa disuruh mengulang kan gitu ya. Oke, jadi jawabannya ini yang A, yang ini tidak mungkin, pengayaan tidak mungkin karena ini fokusnya ke remedial. Ini kalau mengulang seluruh materi juga tidak mungkin. Ya, karena yang gagal yang pertamanya 8, yang kedua hanya 12, maka jawaban yang benar adalah C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Next, guru X menjelaskan aspek ekonomi dari penggunaan TIK. Kegiatan penilaian yang cocok, kegiatan penilaian yang pada kegiatan penutup yang tepat adalah ini. Ini teman-teman, ini pandangan saya ya. Nanti kalau kalian berbeda tidak apa-apa. Jadi di situ itu fungsinya untuk menjelaskan aspek ekonomi. Aspeknya ekonomi ya. Kalau aspek ekonomi, kalau saya itu cenderung yang D, tanya jawab, itu ya, karena itu levelnya, itu level pengetahuannya agak tinggi, nanti bisa dikembangkan ke lebih tinggi. Kalau tes soal dan kuis itu hanya biasanya ke pengetahuan sederhana, kayak gitu ya. Jika di silabus ada diksi memecahkan masalah sampah, maka itu terdapat pada, nih coba perhatikan teman-teman. Ini kalau komponen silabus itu kan yang ini tidak ada, ini juga tidak ada, gitu kan. Jadi jawabannya kalau enggak A, B, C. Nah, ini kan komponen pembelajaran. Jadi kalau memecahkan masalah sampah ya bukan. Itu diksinya adalah diksi kompetensi dasar. Guru mengamati kerucut Edgar Dale. Menurut Anda apa yang seharusnya guru lakukan setelah mengamati kerucut tersebut? Ini pilihan gandanya begini. A. Lebih selektif memilih media pembelajaran. B. Lebih selektif memilih media konkret daripada abstrak. C. Lebih banyak sifatnya mengingat. D. Lebih menekankan aspek psikomotorik anak. E. Lebih fokus pada proses daripada hasil pembelajaran. Oke. Ini adalah kerucut Dale ya, kerucut Dale tadi. Jadi kalau membaca, mendengarkan itu proporsi yang diingat siswa itu kemampuan otaknya yang digunakan hanya 10% dan 20%. Kalau lihat gambar, lihat video, lihat demonstrasi itu 30%.
Kalau terlibat dalam diskusi, menyajikan presentasi itu mencapai 50-70%. Nah, kalau di dalam yang terakhir itu, piramida yang terakhir itu ada bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata, itu bisa sampai ke 90% yang diingat. Nah, dari opsi pilihan ganda tersebut, pilihan ganda itu kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Ini coba perhatikan. Kalau membaca dan mendengarkan itu pembelajaran konvensional yang hanya tujuannya untuk mengingat-ingat. Mengingat-ingat, tadi ada opsi mengingat ya. Yang kedua ini penggunaan gambar, video, demonstrasi dan itu termasuk media. Jadi kalau ada pengubahan media itu hanya biasanya masuk di tingkatan ini. Nah, kita kan mau sampai ke tingkat yang bawah ini. Tingkat bawah ini pembelajarannya menekankan aspek psikomotorik dan juga aspek kognitif, tapi itu yang dikelola adalah proses pembelajarannya. Yang paling penting itu menekankannya proses pembelajarannya. Bukan hanya sekedar penambahan media, bukan hanya sekedar untuk pembelajaran konvensional, tapi juga pembelajaran proses. Nah, itu menurut saya condongnya ke situ. Jadi kalau ada channel YouTube lain atau kalian sendiri punya pendapat, silahkan, tidak apa-apa ya. Tapi kalau saya begitu. Jadi menurut saya, kalau ini saya condongnya ke E. Kalau yang A selektif memilih media tadi masuknya hanya yang kedua tadi, yang tengah tadi. Kalau lebih selektif memilih media ya tengah lagi. Sifatnya mengingat yang atas sendiri. Menekankan aspek psikomotorik anak, ya betul yang bagian bawah, tapi kita kan juga harus menekankan pengetahuan juga kan. Jadi yang E itu lebih fokus pada proses daripada hasil. Nah, fokus ini menurut saya fokus pada proses ini menurut saya itu kita harus menyajikan pembelajaran yang mengarahkan ke melakukan simulasi, bermain peran dan lain-lain. Untuk masalah hasil nanti belakangan, yang penting kita lakukan dulu. Nah, itu akan meningkatkan proporsi pengguna yang diingat siswa sampai 90%. Kemudian ada soal berikutnya teman-teman. Ini Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil akhir laporan belajar dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Menerima masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria. Nah, teman-teman, E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Teman-teman, coba perhatikan. Ini banyak kontroversi ya teman-teman. Saya juga kemarin itu di video sebelumnya itu juga penggunaan dasar hukumnya itu tidak sama. Jadi ada SE3 SE Mendikbud tahun 2020, ada yang tahun 15, ada SE itu kemarin saya menggunakan yang sesuai dengan rapot yang saya buka. Jadi rapot kurikulum 13 milik murid saya yang saya buka itu tertulisnya itu tidak melebihi 2 yang nilainya di bawah KKM. Nah, ternyata sudah diperbaiki lagi. Jadi kita ambil saja yang SE terbaru saja, yaitu SE Mendikbud tahun 2020. SE Mendikbud itu saya kasih 2 kunci utamanya. Yang pertama sikapnya harus baik. Yang kedua itu nilai di bawah KKM itu tidak lebih dari 3. Jadi baik pengetahuan maupun keterampilan itu tidak boleh lebih dari 3 yang di bawah KKM atau di bawah ketuntasan minimal, oke. Nah, karena di sini ada 5, maka menurut aturan ya tidak hanya sikapnya baik itu tidak, tapi menurut aturan memang ini harusnya tidak naik kelas ya. Harusnya tidak naik kelas. Nah, silakan kalian berpendapat sendiri, terserah ya, tidak apa-apa. Nanti yang penting itu semoga analisis kalian benar. Saya kan hanya membantu. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah D. Oke, lanjut. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif. Maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran tepat. Nah, pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah ini, perhatikan. A. Konstruktivisme. B. Kontekstual. C. Saintifik. D. Deduktif. E. Induktif. Nah, ini
dari kelima pendekatan ini kalian harus tahu maksudnya, tujuannya apa. Jadi kalau konstruktivisme itu tujuannya membentuk konsep sendiri. Jadi konsep itu dibangun oleh siswa sendiri, pelan-pelan guru hanya sebagai mediator. Jadi berikan stimulus rangsangan sehingga siswa itu bisa membentuk konsepnya sendiri. Oke. Kalau kontekstual itu membuat bermakna, pembelajaran bermakna. Jadi anak itu lebih bermakna jika disajikan kasus atau masalah kehidupan nyata. Anak-anak dihadapkan pada persoalan nyata. Jadi kalau persoalan nyata kan anak-anak merasa bahwa pembelajaran itu nyata. Jadi lebih bermakna gitu ya. Yang C, kalau saintifik itu pembelajaran aktif karena langkah-langkahnya ada 5M ini. Yang D, deduktif itu pembelajaran contohnya di perkuliahan matematika itu pembelajaran pakem pada konsep. Jadi ada konsepnya pakem dari yang paling dari aksioma sampai dan seterusnya ya. Jadi ini mengajarkan kita untuk berpikir logis dari awal sampai akhir. Jadi tujuannya dari deduktif itu. Kalau induktif itu mengajarkan kita terampil dalam membuat kesimpulan. Jadi ada apa, lalu melakukan penyimpulan atau prediksi yaitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk membentuk anak lebih aktif itu adalah saintifik. Oke, soal selanjutnya. Ini dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah apersepsi materi. Tujuan apersepsi materi adalah, apersepsi materi itu apa teman-teman? Apersepsi materi itu ini. Mengaitkan pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Ya, mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Kalau merumuskan masalah itu bukan apersepsi ya. Melakukan pengelompokan submateri atau pengelompokan ya bukan, itu maksudnya di kegiatan inti. Jadi kegiatan B dan C itu inti. Merangsang membangun motivasi itu sendiri punya. Jadi pendahuluan itu ada persepsi, ada motivasi. Yang D itu masuknya motivasi. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif, nah itu juga bukan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Lanjut, siswa mengikuti tes dengan KKM 76. Ada 19 siswa yang belum tuntas. Nah, kalau ada soal-soal seperti ini teman-teman, ini mengecoh sekali ya teman-teman. Maka cara jawab paling cepat itu langsung saja ke pokoknya. Jadi ada 19 siswa yang belum tuntas, kalian hitung persentasenya. Nah, 19 per 31 kali 100 nilainya 61%. Kalau 61% itu artinya harusnya pembelajaran remedial bentuknya pembelajaran ulang. Nah, metode dan media yang berbeda. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada soal begini teman-teman. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah komponen tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran itu kan meliputi ABCD ya teman-teman. Audience, behavior, condition, dan degree. Sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Jadi yang ini kalau disediakan atau diberikan atau apa itu namanya, itu masuknya itu namanya itu condition. Kondisinya bagaimana? Disediakan 2 magnet dan paku. Nah, itu. Kemudian siswa ini yang warnanya biru ini adalah audiennya, orang subjeknya, okay? Melakukan percobaan, ini artinya lingkungan yang kondisi yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan itu maksudnya di behavior. Apa itu? Hal yang dilakukan siswa itu apa? Behavior maksudnya. Kompetensi yang diharapkan muncul itu apa? Itu namanya behavior ya. Kompetensi yang diharapkan. Nah, jadi C, A, B, A, B, C sudah. Berarti yang tidak ada itu yang apa? Yang ini yang tidak ada. Degree. Degree itu kalau ada kata-katanya dengan tepat, dengan benar, dengan teliti, itulah istilahnya begitu ya.
itu baru ada degree-nya. Kalau belum ya tidak ada. Maka jawaban yang benar adalah degree. Next, soal berikutnya ini disuruh akar pangkat 3 dari bentuknya yang di dalamnya ada pecahan. Ini sudah kita bahas berkali-kali ya. Tapi dengan angka berbeda tentunya. Jadi kalau mengerjakan soal seperti ini, langkah baiknya kalian itu gunakanlah pohon faktor untuk mempercepat itu. Jadi pohon faktornya 750 itu kalau kalian buat dalam bentuk pohon faktor itu 5523. 55523. Kalau 24 2223, kalau 54 2333. Nah, yang sama di atas dan bawah kita coret. Nah, jadi hasilnya 555, yang bawah 222 dan 333. Nah, 555 kan kembar 3, akarnya pangkat 3 maka keluar 1 jadi angka 5. 222 kembar 3, pangkatnya 3 akarnya, maka keluar 1 jadi 2. 333. Nah, 3 jadi jawabannya 5/6. Pak Slamet mengamati teknik menggambar siswa yang baru saja diajarkan, sedangkan Bu Susi melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perankingan. Yang dilakukan Pak Slamet dan Bu Susi termasuk ke dalam A. Praktek tes kemampuan awal akhir, B. Observasi. Dan teman-teman coba kita amati dulu Bu Susi. Bu Susi melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perankingan. Jadi intinya di pengelompokan ya teman-teman. Tes awal untuk pengelompokan. Nah, kalau tes awal untuk tujuan lain, misalkan untuk mengetahui efektivitas belajar, maka nanti masuknya di tes awal atau tes awal, tes akhir gitu ya, pretest, post-test ya. Nah, kalau untuk perankingan itu berarti tes penempatan. Nah, mengamati teknik menggambar siswa itu masuknya observasi. Jadi kalau ada, ini kan opsinya hanya A dan B. Nanti silahkan kalian pilih yang tes yang bagian B itu penempatan, yang bagian depan itu bisa observasi, bisa pengamatan atau bisa apa. Nanti ya. Kalau soalnya hanya A dan B seperti ini, maka pilihan yang tepat adalah yang B. Jadi ada soal ini diulang berkali-kali ya teman-teman. Jadi tadi saya dapat soal ini yang ditanyakan hasil oksigen dari mana. Nah, reaksi fotosintesis itu sudah kita bahas berkali-kali bahwa reaksi fotosintesis yang menghasilkan oksigen itu adalah hasil dari fotolisis H2O atau air ya. Jadi H2 air itu mengalami proses di dalam fotosintesis ada proses fotolisis pada reaksi terang. Nah, itu menghasilkan oksigen ya teman-teman. Jadi yang menghasilkan oksigen itu H2O air. Ini terakhir, ini tentang umur teman-teman. Jadi umur adik 3/5 umur kakak. Jika selisih umur mereka 6 tahun, maka berapa tahun umur mereka masing-masing? Nah teman-teman. Jadi umur adik itu 3/5 umur kakak. Jadi umur adik kalau dibandingkan umur kakak 3/5. Kita akan cari yang umur adik dulu. Jadi selisihnya kan 6. Ya, umur adiknya berapa? Kalau selisihnya 6, umur adiknya berapa? Gitu kalau nulis begitu ya. Selisihnya 6, umur adik berapa? Selisih pada perbandingan berapa nilainya? 2. Adik berapa? 3. Jadi 2/3 sama dengan 6/x. Jadi x-nya berapa? 6 kali 3 dibagi 2. 6 kali 3 18 bagi 2 9. Yang kedua, selisihnya 6, umur kakak berapa? Berapanya kita anggap Y. Jadi selisih pada perbandingan A dan K itu selisihnya 2, umur kakaknya 5, jadi 2/5 sama dengan 6/Y. Y-nya berarti berapa? 5 kali 6 bagi 2, ketemunya 15. Jadi umur adiknya 9, umur kakaknya 15. Kemudian ini ada perhatikan rangkaian resistor berikut nilai arus pada hambatan 2 ohm adalah ini resistornya. Untuk menjawab soal ini kita harus mencari hambatan atau resistor pengganti totalnya berapa. Nah untuk mencari resistor pengganti total maka kalian harus cari ini dulu. Ini kan susunannya paralel. Kita cari pengganti untuk paralel ini dulu. Caranya bagaimana? Nih saya kasih rumus. Kalau 3 begitu caranya ya. Jadi 6 kali 2 kali 3 langsung aja
Kalau pakai seper boleh Pak, boleh. Ini saya pakai yang cepat saja. Jadi 6, 2, 3. Yang bawah kombinasi masing-masing. Dari 6, 2, 6, 3, 2, 3 gitu ya. Kalau di total berapa? 36, 12, 18, 16 ketemunya 36 dibagi 36 ketemunya 1 ohm. Jadi yang warnanya biru itu yang paralel, R paralel itu 1 ohm. Kemudian berarti R totalnya berapa? Kan dari seri itu semuanya. Nah, jadi 3, 1, 1. 1 itu yang di dalam voltase atau tegangan. 3, 1, 1 kan 5. Oke ya. Jadi R totalnya 5. Kita cari I. I pada titik ini kan nilainya sama. Yang saya kasih warna biru itu. Titiknya sama. I-nya sama. Nah, kita cari I-nya. I kan rumusnya V per R total. V-nya adalah 12, R totalnya 5. Jadi I pada titik yang warnanya biru itu nilainya 12 per 5. Nah, sekarang kita cari V-nya. V pada tiga titik ini kan nilainya sama. Nah, berapa nilainya masing-masing sama? V yang warnanya merah atau tegangan yang warnanya merah kan rumusnya V kan sama dengan I kali R. I-nya berapa? I-nya kan 12 per 5. R-nya R paralel kan ya. R paralelnya berapa nilainya? 1. Jadi 12 per 5 dikalikan 1. Nilainya 12 per 5 volt. Nah, V pada yang warnanya merah itu semuanya masing-masing 12 per 5 volt. Kalau begitu, kalau mencari I yang 2 ohm, saya kasih tulis I2, itu artinya I yang 2 ohm. Kan rumusnya voltase pada 2 dibagi resistor yang kedua. Nah, resistor 2 ohm. Jadi voltasenya 12 per 5, resistornya 2. Jadi 12 per 10 hasilnya 1,2 ampere. Oke, gitu ya teman-teman. Selamat belajar dan semoga lulus ya. Oh, masih ada lagi ya ini. 5 tahun yang akan datang umur adik 3/4 umur kakak. Berapa umur adik sekarang jika 3 tahun yang lalu umur adik setengah umur kakak? Nah, ini perhatikan teman-teman. Umur adik kan kita anggap sekarang umur adik sekarang itu A. Umur kakak K gitu. Sekarang kita baca 5 tahun yang akan datang berarti 5A tambah 5 adalah sama dengan 3/4 umur kakak berarti 3/4. Kakaknya juga K tambah 5. Jadi kita pindahkan yang 4 ke ruas kiri. Jadi 4 kali A tambah 5 yang 3 kali K tambah 5. 4 kali A tambah 4 kali 5 20. 3 kali K 3 kali 5 15. Nah, pindahkan ruas yang 4A ke sebelah kanan. Jadi 15-nya sebelah kiri. Hasilnya berapa? 3K dikurangi 4A sama dengan 5. Kemudian umur adik sekarang itu 3 tahun. Umur adik 3 tahun yang lalu itu setengah umur kakak. Umur adik 3 tahun yang lalu kan A dikurangi 3. Sama dengan setengah umur kakak. 3 tahun yang lalu K dikurangi 3. Kalikan silang. Jadi 2-nya pindah ke kanan, ke kiri. Jadi 2 kali A dikurangi 3 sama dengan 1 dikali K dikurangi 3. 2A dikurangi 6 sama dengan K dikurangi 3. Pindahkan ruas seperti tadi. Jadi K dikurangi 2A sama dengan negatif 6 tambah 3. Hasilnya K dikurangi 2A sama dengan negatif 3. Jadi kita sudah punya 2 persamaan. Jadi persamaan 1 dan 2. Kita kan diminta untuk mencari umur adik. Jadi umur adik kita samakan yang kakak saja. Yang atas perhatikan itu 3 yang kakak. Yang bawah kan K saja atau artinya 1. Yang bawah berarti kita kalikan 3 semua. Yang atas kalikan 1. Maka hasilnya jadi seperti ini. Itu ya. Nah, kita kurangkan saja. Jadi 3 dikurangi 3 habis. Negatif 4 dikurangi negatif 6 hasilnya 2A. 5 dikurangi negatif 9 jawabannya 14. Jadi A-nya berapa? 14 bagi 2 nilainya 7. Jadi umur adik adalah 7. Jawabannya gitu ya.